Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah selalu kita panjatkan kepada Allah senantiasa atas nikmat-nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Karena tanpa nikmat yang Allah berikan untuk kita, maka tidak akan bisa kita menjalani tugas kita dengan sempurna. Itu tugas kita di dunia ini adalah sebagaimana yang Allah perintahkan untuk kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jangan kemudian kita persempit makna ibadah itu hanya pada sholat, zakat, puasa, haji, atau rukun Islam saja. Tetapi ibadah itu adalah segala hal yang kita lakukan yang itu sesuai dengan aturannya Allah. Maka ada hukum ahkamul khamsah yang kita kenal, yaitu sunnah wajib, sunnah mubah, makruh, dan haram. Maka harusnya sebagaimana tujuan hidup kita yaitu beribadah kepada Allah, kita melakukan segala aktivitas kita standarkan kepada 5 hukum tadi. Kalau yang wajib dijalankan, yang sunnah diperbanyak, yang mubah dipilah-pilah mana yang lebih bermanfaat, yang makruh sebisa mungkin untuk ditinggalkan, dan yang haram wajib untuk kita tinggalkan. Maka ketika apa yang kita lakukan sesuai dengan itu, maka itu akan bernilai ibadah. Apa yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah. Dan semoga dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk ibadah, maka Allah akan menepati janjinya kepada kita. La in syakartum la'azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka akan aku tambah nikmatku untuk kalian, kata Allah. Nah, ini adalah janji yang sangat besar, janji yang sangat luar biasa dari Allah. Nah, maka kita senantiasa harus bersyukur dengan apa? Dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, itu adalah bentuk syukur yang paling besar nih, bentuk syukur yang sangat luar biasa ya. Jadi tidak hanya sekedar mengucap alhamdulillah saja, walaupun itu juga bagian daripada syukur kita kepada Allah, tetapi ketika kita tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan itu adalah bagian juga daripada kekufuran kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, yang semoga kita tidak hanya mengaku-ngaku sebagai umat beliau, tetapi juga diakui oleh beliau sebagai umatnya. Jangan sampai kemudian kita sudah berbusa-busa ya untuk mengakui beliau sebagai umatnya, tetapi kita tidak diakui oleh beliau sebagai umatnya. Salah satu cara kita mengikuti mencintai Rasulullah kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Ismail Santo ya, bahwa itu dengan sederhana adalah dengan sholawat, dan tentunya tidak hanya cukup dengan itu, tetapi kita juga mengikuti semua apa yang dibawa oleh Rasulullah sehingga kita menjadi layak untuk mendapatkan nikmat, mendapatkan titel sebagai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan nggak mungkin ya kita ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tetapi kita tidak mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah melarang kita untuk mendekati zina. Kok kita mendekati zina? Itu kan berarti tidak sesuai dengan risalah yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita hari ini akan belajar tentang Islamic parenting Islam bersama guru kita bersama Ustadz Nopriyadi Hermani, yang alhamdulillah sudah hadir pada pagi hari ini. Dan insya Allah yang jomblo tadi tetap saya minta tetap untuk hadirnya, karena ini adalah ilmu penting
yang sebisa mungkin dipelajari seketika jomblo. Saya merasa terlambat belajar parenting kalau sudah menikah gitu ya. Maka kita coba belajar bersama supaya nanti kita bisa menghasilkan generasi yang kuat, generasi yang bisa memberikan kebangkitan Islam dan generasi yang Islami. Assalamualaikum, Ustaz Nopri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabar antum, sehat? Sehat Ustaz, alhamdulillah, rabbil alamin. Lancar Ustaz, puasanya Ustaz. Alhamdulillah lancar. Ada penyakit-penyakit khusus enggak Ustaz antum Ustaz kalau puasa itu Ustaz? Alhamdulillah nggak ada, Alhamdulillah. sehat. Allah. Kita doakan semua ya bahwa ustadz-ustadz kita, guru-guru kita bisa selalu sehat sehingga bisa selalu sharing kepada kita semuanya tentang ilmu-ilmunya ya. Karena kita sangat membutuhkan ilmu ya, dari beliau-beliau ini. Monggo Ustadz, kita minta ilmunya dari antum tentang parenting. Nah, ini mungkin di sini masih ada yang jomblo, nah bisa juga jadi bekal nanti ketika memiliki anak Ustadz. Waktu dan tempat Ustadz, dipersilahkan Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang berlimpah. Allah memberikan nikmat iman, Allah memberikan nikmat Islam, Allah memberikan nikmat kesehatan, dan juga nikmat bulan Ramadan. Bulan yang dinanti-nantikan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh ampunan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi bulan yang penuh kebaikan. Dan teristimewa, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Huda linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Huda linnas, petunjuk bagi manusia, wa bainatin minal huda, dan berisi penjelas tentang petunjuk itu, wal furqan, pembeda antara hak dan batil. Nah, jadi bulan Ramadan ini keistimewaannya itu adalah Allah menurunkan petunjuk. Ini bukan kata-kata klise ya, ini kata-kata hebat. Kenapa saya kata-kata hebat? Ini merupakan kata gembira. Karena kalau orang itu hidup tidak memiliki petunjuk, itu pasti akan tersesat. Nah, jadi udah pasti udah tersesat tuh. Jadi misalnya ya, kita diundang ke masjid, isi ceramah, tapi nggak dikasih tahu masjidnya apa, ya kan? Hanya dikasih inisial misalnya. Nah, misalnya SH itu, Masjid SH, Setapak Hidup ya. Jadi SH, nah SH saja kan nggak ngerti. Belum nggak dikasih tahu tempatnya, itu pasti nyasar. Kalau pabrik ya nggak dikasih petunjuk bagaimana memproduksi sebuah produk, pasti produknya nggak karu-karuan, tidak sesuai dengan tujuan. Itu logika yang sederhana. Ya. Jadi hidup itu kalau tidak sesuai petunjuk, maka pasti akan tersesat. Tersesat dalam pikiran, tersesat dalam perasaan, tersesat dalam perilaku, tersesat pula dalam menjalani hidup. Nah, ini maka penting sekali yang namanya al-huda, petunjuk itu. Termasuk ya, petunjuk bagi orang tua, bagaimana menjalani peran sebagai orang tua. Kalau tidak mempelajarinya, pasti tersesat. Dan ketersesatan sebagai orang tua itu korbannya adalah tidak hanya orang tua itu, tetapi juga anak-anaknya. Ya, ini udah pasti. Jadi kalau kita itu tidak belajar parenting, udah deh, apalagi di zaman sekarang itu akan banyak masalah. Ya, masalah dirinya dan juga masalah
anaknya. Sebelum parenting, ada juga nggak kajian tentang pernikahan? Wah, belum Ustadz ini. Wah, langsung lompat ya, nggak apa-apa Iya. sih. Ya, tapi pernikahannya mesti juga dibahas. Gitu. Kalau tidak belajar tentang ilmu pernikahan, maka juga nanti akan tersesat dalam bangun rumah tangga. Jadi kalau yang namanya parenting ya, mendidik anak, itu kan ujungnya itu adalah ingin anak birrul walidain, berbakti pada orang tua. Kalau kita keluarga, ya, keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Pribadi. Ya, jadi kalau pribadi itu bahagia dan bertakwa. Masyarakat tujuannya apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Negara, negara yang adil dan sejahtera. Ya. Kemudian dunia, dunia yang penuh dengan keberkahan. Jadi ada tujuan-tujuannya tuh yang ingin dicapai. Nah, tujuan yang ingin dicapai itu baik di level pribadi, bagaimana menjadi pribadi yang bertakwa dan bahagia, taulah ke keluarga, keluarga sakinah mawaddah warohmah, yang memiliki anak, anak yang birrul walidain, berbakti pada orang tua, masyarakat amar ma'ruf nahi mungkar, negara yang adil, atau dunia yang penuh dengan keberkahan. Itu ada tujuan-tujuan yang bisa dicapai kalau kita punya panduan. Nah, panduan itu diturunkan di bulan Ramadan. Ini saya katakan istimewanya bulan Ramadan. Nah, maka dari itulah pada hari ini, ya, pada pagi hari ini, saya ingin sharing, ya, karena yang dikasih tema tentang parenting, maka saya tentang parenting Islami. Sebelumnya saya tanya dulu nih, ini berapa lama nih presentasinya nih? Sekitar 45 menit mungkin Ustadz, biar nanti ada waktu untuk diskusi. Oke, ya. Kita banyak diskusi aja. Ini jam 5:21. Nah, judul kita adalah Islamic Parenting. Ini judulnya ya. Jadi parenting Islamic Parenting for Smart Parents, untuk orang-orang tua yang cerdas. Nah, ini diambil dari buku yang saya tulis ya bersama istri. Nah, oke, saya ini posisinya sebenarnya tukang insinyur ya. 1 S2, S3 itu bidangnya adalah engineering. Ya. Tapi saya memang suka dunia pengembangan diri, suka dunia anak, suka tema-tema peradaban. Maka akhirnya buatlah buku ya, buku pengembangan diri, kemudian buku ini buku The Model ya. Ini diturunkan jadi buku untuk wanita, A Happy Woman, karena wanita banyak tidak bahagia. Tapi ini ditulis istri saya. Nah, bagian ini saya dengan istri nulis namanya The Model for Smart Parents. Ya. Kalau ini Islamic Parenting for Smart Parents. Nah, biasa kalau saya tanya di forum-forum parenting kepada orang tua, ya, orang tua biasanya yang hadir itu saya tanya dulu, Bapak Ibu misalnya, kalau punya anak itu pingin anak yang seperti apa? Ini bujangan apa sudah berkeluarga nih ya? Sudah punya anak belum ya? Pesertanya. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum Ustadz. Ada yang belum ya. Oke. Jadi saya sering tanya itu pingin punya anak seperti apa? Kebanyakan sih rata-rata itu nggak punya tujuan, nggak punya bayangan. Ya, nggak punya bayangan, pingin anak seperti apa itu nggak punya tuh bayangan itu. Punya anak aja gitu. Kalau toh dipaksa menjawab, maka jawabannya pasti yang bagus-bagus. Ya kan? Pasti. Jadi jawabannya itu klise. Kebanyakan orang tua begitu. Jadi jawabannya klise. Jawabannya klise itu bisa berubah-ubah. Kadang A, kadang B, kadang C. Dan kenyataannya bisa jadi memang itu bukan tujuan dia ketika dia mendidik anak. Ya, asal saja. Gitu. Tidak menjadi tujuan di anak itu. Nah, maka biasa saya tunjukkan ya untuk menggunakan pada orang tua.
Kalau punya anak itu mesti punya tujuan. Nah, kalau saya ditanya, saya bilang, maka saya ingin anak yang seperti ini nih. Nih, ya, di bagian bawahnya ini nih. Ingin menyiapkan generasi penerus yang sukses, bahagia, dan kontributif dalam membangun peradaban barokah. 3 kata itu, sukses, bahagia, dan kontributif. Sukses, bahagia, dan kontributif ini tidak klise bagi saya. Kenapa? Karena saya bisa mendetilkan itu. Itulah yang ingin saya wujudkan pada anak-anak saya. Ketika saya mendidik anak saya, maka dalam rangka anak-anak itu ya sukses, bahagia, dan kontributif. Ketika saya ingin mengontrol sudah sampai mana pendidikan saya kepada anak-anak, maka saya cek dulu anak saya itu sukseskah, bahagiakah, kontributifkah. Nah, lalu sukses itu apa, Ustaz? Nah, sukses bukan berarti ya, dalam pandangan manusia pada hari ini, orang sukses itu adalah orang yang bisa mengakses 4 Nah, apa saja itu 4 Apa kira-kira Mas Dika Hidayat? 4 Harta, Tahta. tahta, Nah, ini 3 wanita. cinta, Cinta. 4 kasta. Oh, kasta. Harta udah pasti, udah tahu semua kan. Tahta jabatan, ya kan, kedudukan. Cinta pasangan. Kasta, kasta itu ini yang saya tambahkan ya. Ini belum dibahas orang, tapi ini fenomena gitu. Kasta itu status kita, entah gelarnya panjang misalkan, dia profesor, dia dokter, atau mungkin dia sebagai pengusahanya, bukan hartanya ya, pengusaha yang terkenal, atau dia menjadi influencer, ya kan beda nih. Influencer itu kalau followernya 1 juta dengan 1 orang kan beda, kan kastanya. Nah, itu kasta. Orang sukses itu biasa mengakses 4 tak itu. Tapi bukan itu definisi sukses. Ya, saya tidak bangga kalau anak misalkan apa namanya dia harta, tahta, cinta, kasta itu dia dapat, itu bukan kebanggaan. Tapi orang sukses itu adalah orang yang amanah dalam hidupnya. Ini ada penjelasannya. Jadi sukses, bahagia, dan kontributif 3 itu yang mewarnai. Jadi kalau anak itu amanah dalam hidupnya, baik dia sebagai anak, baik dia sebagai siswa mungkin, baik dia sebagai apa namanya, mungkin anggota organisasi, anggota masyarakat, ya, semua peran-peran di dalam hidupnya kalau dia jalankan dengan benar dan baik, dia amanah, itu orang sukses. Karena banyak orang yang dia punya harta, ya, tapi ternyata dia di rumah nggak punya keluarga. Artinya keluarganya ada, mereka nggak deket, misalnya gitu ya. Hartanya banyak, tapi keluarga tidak merasa memiliki sang bapak atau sang ibu. Dia mungkin punya tahta jabatan, tapi di rumah ya, dia tidak dihargai oleh anak-anaknya, tidak dihargai oleh istrinya. Ya, mungkin dia punya apa namanya, cinta, punya keluarga, tapi misalkan ya dia selingkuh, berantakan, masalah. Ya, mungkin dia punya kasta, ya, kedudukan, tapi di rumah dia terkenal gitu ya. Tapi di rumah dia asing. Nah, ini nggak begitu, ya kan, itu bukan orang sukses namanya. Dan banyak orang hari ini kelihatan sukses, yang flexing gitu ya, banyak menunjukkan apa ke ya, yang tunjukkan 4 tadi biasanya hartanya, ya, tahtanya, cintanya, ya, termasuk kastanya, ditunjukin gitu. Belum tentu, ya, belum tentu. Jadi orang yang sukses itu ya mungkin dia hidup dalam senyap, ya, tidak bergelimang harta, tahta, cinta, kemudian juga citra atau apa namanya, tahta, kasta gitu. Tapi dia hidup menjalankan, dia amanah gitu. Jadi hidupnya tenang. Nah, itu orang sukses. Bahagia gimana bahagia? Orang bahagia itu adalah orang yang dia yakin bahwa dia sudah on the track di jalan ridhonya Allah.
amal yang dia lakukan, dia yakin ini sudah sesuai dengan aturan Allah. Dan itu dilakukan karena Allah. Kemudian ketiga, kontributif. Nah, dia berkontribusi dalam membangun peradaban, membangun kehidupan. Jadi ini gambar-gambaran yang jelas, punya anak itu ya begitu gitu. Pinginnya. Itu yang ingin dituju, pinginnya kita itu. Jadi ini yang saya sering tanya pada orang tua yang nggak punya gitu. Memang tidak harus ini, ya mungkin punya yang lain gitu. Tapi kebanyakan orang nggak punya, ingin punya anak seperti apa itu nggak punya. Tapi maka penting yang namanya merencanakannya, membuat planning tentang anak kita itu penting sekali. Jadi gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan, termasuk dalam mendidik anak. Nah, apa namanya? Itu yang mesti kita pahami ya terkait masalah mendidik anak. Cuma memang tema kita pada hari ini bukan itu ya, bukan terkait ini. Kita akan bahas memang nanti ya terkait masalah mendidik anak ini. Nah, apa yang ingin saya bahas pada hari ini? Yang ingin saya bahas pada hari ini itu adalah tentang problem anak-anak kita. Baru kemudian pertemuan yang kedua nanti terkait masalah konsep tuning dalam mendidik anak. Ini konsep yang saya kenalkan ya. Ini bisa dikatakan ini konsep secara judul punya saya tuh. Konsep tuning. Jadi yang namanya anak itu bagaimana kita menyetelnya, kira-kira begitu kan. Menyetel anak itu seperti apa tuh? Karena kalau kita tidak tahu menyetel anak kita, nanti anak kita akan disetel oleh lingkungan. Dan banyak orang tua, tiba-tiba saja anaknya tidak seperti yang dia harapkan. Kenapa? Karena orang tua tidak menyadari anak-anaknya ternyata disetel oleh lingkungan. Atau orang tuanya tidak sadar menyetel anaknya, tapi setelannya salah. Tapi dia nggak sadar. Nah, itu konsep tuning. Nah, ketiga nanti kita membahas bagaimana membuat desain pribadi anak kita. Jadi ada problem, ada cara nanti mengatasi problem, lalu kemudian ada solusinya. Ya, ini yang akan kita bahas. Nah, maka dari itulah di sini ya kita akan masuk membahas tentang problem anak kita. Ini problem anak-anak. Yang namanya anak-anak pada hari ini itu memang semakin mengkhawatirkan, semakin parah. Ya. Jadi ini kita diskusinya tentang keparahan ya, yang terjadi pada anak-anak pada hari ini. Apa saja problem anak itu? Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama adalah banyak anak yang jiwanya brutal. Jadi jiwa brutal. Masalah kekerasan yang dilakukan oleh anak remaja itu sudah sangat memprihatinkan. Ya. Anak-anak bunuh keluarganya misalnya, bunuh kakaknya, bunuh bapaknya. Itu banyak berita begitu. Ya. Cuma seringkali berita seperti ini berseliweran saja. Ya, itu sekedar lewat itu. Ya, kekerasan-kekerasan ini. Kalau di Jogja itu ada Kelitih. Kelitih saya lihat di Jogja, Kelitih itu kalau di Jogja ada orang jalan gitu, nah anak-anak nusuk gitu pakai celurit. Ya, itu banyak dulu sempat heboh. Tapi sekarang dahsyat sekali se-Indonesia ini. Bahasa. Berapa waktu yang lalu saya dengar baca berita di mana ya? Kok saya lupa saking banyaknya ya cerita-cerita seperti itu. Ada anak lewat gitu nyebrang jalan, tiba-tiba ada anak remaja yang lain ya berseragam kayaknya itu dia bawa apa namanya pisau biasanya panjangan gitu ya, kemudian dia tebaskan itu lehernya. Gitu. Jadi cerita begini sering kita dengar. Cuma yang jadi masalah ini nggak diributkan oleh Menteri Pendidikannya ya. Nggak dianggap masalah. Padahal masalah ini banyak, nggak cuma satu. Jadi banyak anak-anak yang punya mentalitas brutal. Jadi kalau cerita kepala bocor, leher putus, tangan putus, kelingking hilang, ya, perut ketusuk, segala macam, itu dilakukan oleh anak remaja.
Yang korbannya tidak hanya anak remaja, kadang orang dewasa, bahkan juga anak-anak yang menjadi korban. Dan mereka melakukan ini hanya just for fun gitu, hanya untuk ya apa namanya, senang-senang aja gitu. Wah, apa nggak bahaya ini? Ya, ini problem anak-anak ini begini. Ya. Ini yang paling heboh nih, ya, yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Latumahina. Lihat videonya, astagfirullahaladzim, ya luar biasa. Udah nggak ada tuh kemanusiaan. Jadi sudah terkapar, ditendang, diinjek, udahlah ini udah nggak seperti manusia. Jadi perlu digarisbawahi, banyak hari ini anak-anak itu, anak remaja ini bukan anak loh ini ya, pemuda, tapi mentalnya masih anak-anak. Jadi dia itu kejam. Itu banyak seperti itu. Ini mengkhawatirkan. Mestinya mengkhawatirkan setiap orang tua, mengkhawatirkan menterinya mestinya. Ini masa kita mencetak generasi yang kejam seperti ini. Ya. Nah, apalagi masalah anak selain ini? Masalah rapuhnya mental. Jadi rapuhnya mental ini banyak anak-anak kita punya masalah mentalitas ya. Rapuh itu ekstrim, yang satu ekstrim. Ya. Ekstrim yang lain brutal tadi. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh dua lembaga internasional di Australia, lembaga penelitian terhadap kesehatan mental anak-anak remaja di Indonesia, kerjasama dengan salah satu peneliti di UGM. Apa yang didapatkan dari hasil penelitian ini? Mereka dapatkan di Indonesia remajanya punya masalah mental itu sebanyak 2,45 juta. 2,45 juta itu banyak loh ya. Bukan angka sedikit. Kalau satu kelas biasanya berapa? Katakanlah 24 orang ya, kelas kecil. Ada 100.000 kelas berarti. 100.000 kelas. Ya kan? 2,4 juta itu kan satu kelas 24. Nah, berarti ada 100.000 kelas yang punya masalah mental. Jadi ini bukan angka sedikit. Ya, bahkan ada penelitian lain kalau tidak salah, itu 1:3 Pak ya, atau 1:4 yang punya masalah mental. Nah, ekstrem yang dari masalah mental ini adalah fenomena bunuh diri. Bunuh diri itu semakin hari semakin banyak. Jadi saya sempat masukkan di IG. Ya, waktu itu saya ngobrol dengan istri, ngobrol-ngobrol gitu tentang fenomena bunuh diri mahasiswa. Maka isenglah saya Google sebentar gitu, pakai HP gitu, tek. Kok ternyata banyak sekali ya. Kalau di Google kata kuncinya mahasiswa bunuh diri. Ternyata kasus mahasiswa bunuh diri itu banyak dalam setahun ini. Nah, ini beberapa yang saya screenshot, lalu saya masukkanlah di HP. Ini hanya beberapa menit saja saya buat posting ini. Tek. Oh, banyak sekali bunuh diri ternyata. Di Jogja aja dalam akhir-akhir ini banyak cerita tentang bunuh diri. Bahkan juga mahasiswa yang ingin bunuh diri juga banyak. Kemarin mahasiswa kami ada yang bunuh diri, ya kan? Melompat dari hotel di Yogyakarta lantai 11. Terus ada juga yang mencoba bunuh diri, tapi gagal. Ya, karena itu menginspirasi. Jadi menginspirasi yang lain bunuh diri. Karena ternyata banyak anak-anak yang merasa hidupnya itu bermasalah. Ya. Maka tema-tema tentang kata-kata mereka kan khas ya, anak-anak zaman sekarang. Tentang overthinking, healing, apalagi coba. Banyak term-term yang menunjukkan mentalitasnya tidak sedang baik-baik saja. Itu banyak. Apalagi masalah anak. Enggak,
Bunuh diri di dunia pun ternyata termasuk kategori tadi, ya, kategori penyebab kedua terbesar kematian di kalangan remaja setelah kecelakaan. Jadi coba bayangkan, ini di level dunia begitu, ya kan? Tadi berarti banyak anak-anak yang brutal, banyak anak-anak yang rapuh mentalnya. Apalagi cabai problem anak-anak. Problem berikutnya adalah nafsu yang liar. Wah, banyak juga ini. Nah, ini sempat heboh nih. Ya, ratusan pelajar di Ponorogo hamil di luar nikah, dia pergaulan bebas. Minta dispensasi nikah. Karena usia mereka itu di bawah 19 tahun. Kan, menurut hukum nasional menikah itu usianya 19 tahun, tapi banyak yang di bawah itu. Nah, maka kemudian banyaklah minta dispensasi. Ternyata ratusan di Ponorogo muncul lagi di tempat lain, muncul lagi di tempat lain beritanya lebih tinggi, sampai ribuan ya. Kalau nggak salah ada nih datanya. Nah, ini nih ya. Ini lihat di Indramayu muncul lagi di Indramayu lebih banyak. Tuh Jawa Timur ada 15.000, Jawa Tengah ada 11.000. Wah, ternyata banyak yang berzina. Ini yang minta dispensasi nikah, ini yang nikah. Bagaimana yang tidak nikah? Bagaimana dengan aborsi? Lebih banyak lagi. Jadi apa? Banyak pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-anak remaja kita. Ini kalau angkanya nih yang minta dispensasi nikah. Ini seperti fenomena gunung es. Ini yang terlihat saja. Yang tidak terlihat lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi. Coba. Dan ada ya, saya dialog nih dengan seorang anak. Ya sebenarnya bukan anak lagi sih. Ya. Usia-usia mahasiswa lah gitu ya. Yang dia itu diusir orang tuanya. Baru-baru aja. Kenapa diusir orang tuanya? Anak remaja ini karena dia kedapatan ketangkap basah sama orang kampung, dia meniduri istri orang. Coba, kan? Hampir dipukuli itu kan. Nah, dialog dengan saya tanya gitu. Akhirnya saya tahu bahwa ternyata itu bukan yang pertama. Jadi hebat ini, udah playboy gitu ya. Bukan yang pertama. Dan dia cerita, saya tanya di mana, ya biasa, ceritalah dia tentang dunia apa, diskotik gitu. Udah anak remaja. Ya usia berapa ya, 19-an mungkin ya, 19-20-an. Hebat ini, dalam tanda petik ya. Dan ternyata memang dunianya udah semakin jauh. Jadi udah banyak yang brutal, punya masalah mental rapuh. Ah, ini mesum gitu. Ini coba lihat nih. 37 pasang anak di bawah umur diduga menggelar pesta seks di kamar hotel. Terjaring razia. Ini anak SMP. Ditemukan barang bukti kondom, obat kuat. Anak SMP dan miras. 37 pasangan. Masih anak-anak kan, coba lihat. Masih SMP. Apa tidak mengkhawatirkan? Ya. Oke. Nah, sudahlah itu akademiknya rendah. Indonesia itu terkenal ya. Kita selalu ranking bawah, di bawah rata-rata. Ya. Penilaian tentang pelajar internasional, Program for International Students Assessment. Jadi satu lembaga yang menilai ya kualitas dari pelajar di dunia. Indonesia di bawah rata-rata. Tahun 2018 saya tidak tahu adakah yang terbaru ya. Rata-rata. Dari sisi kemampuan apa? Kemampuan membaca, literasi, kemampuan matematika, kemampuan IPA, semuanya di bawah rata-rata. Jadi banyak problem anak-anak kita ya pada hari ini. Yang kalau kita bayangkan anak-anak yang seperti ini akan menjadi yang irrelevan dalam hidup. Tahu maksudnya? Ke depan itu persaingan hidup semakin ketat. Orang untuk bisa survive hidup saja itu susah. Kenapa? Karena ke depan banyak pekerjaan hilang digantikan oleh mesin. Kompetisinya sudah sangat luar biasa.
Anda bayangkan Elon Musk ya. Elon Musk kan pengusaha kaya, pernah jadi orang terkaya di dunia. Dia punya pabrik mobil Tesla. Ya. Dia di Tesla itu dia memensiunkan ratusan robot yang dia punya. Robot untuk membuat mobil. Robot saja dia pensiunkan. Kenapa? Karena dia membuat mesin cetak untuk membuat bodi mobil, bodinya mobil. Dia buat pakai mesin cetak. Nggak perlu lagi pakai robot untuk merakit terlalu lama. Dia cetak. Kalau dicetak itu kan hanya dalam beberapa detik udah jadi tuh kerangka mobil. Jadi robot saja pensiun, apalagi manusia. Ya enggak? Kalau sudah sangat kompetitif itu di masa depan, lalu anaknya profilingnya seperti tadi, ya, yang bermasalah secara akademik, ya, ditambah tadi brutal, kemudian lemah mental, kemudian pezina gitu. Belum lagi masa-masa yang lain ya. Ini gimana dia tidak menjadi pribadi yang tidak relevan dalam hidup? Ini ngeri sekali. Ya, ini ngeri sekali. Nah, kalau kita tanya tanggung jawab siapa ini? Tanggung siapa? Ya, ada banyak bertanggung jawab di sini. Ya, yang pertama itu adalah bisa jadi karena orang tua. Ya. Ibu Qayyim al-Jauziyah pernah menyampaikan, barang siapa yang dengan sengaja, kata beliau, tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anaknya dan membiarkannya begitu saja, berarti dia telah melakukan suatu kejahatan yang sangat besar. Ini disebut adalah sebagai kejahatan. Ya. Cuma kan ini tidak dianggap kejahatan di negara seperti ini. Kalau ada orang tua tidak amanah dalam mendidik anaknya, itu kejahatan. Kejahatan itu tidak hanya pekerja tidak amanah dalam pekerjaannya, pebisnis tidak amanah dalam bisnisnya, tapi juga orang tua yang tidak amanah terhadap perannya sebagai orang tua. Itu kejahatan. Kenapa? Karena beliau kerusakan pada diri anak kebanyakan datang dari sisi orang tua. Karena orang tua yang tidak punya panduan tadi, orang tua yang tidak punya kapasitas. Jadi pada hari ini banyak orang tidak punya kapasitas. Banyak orang yang merasa bisa mendidik anak, padahal enggak. Hanya modal ilmu seuprit gitu ya. Wah, saya kan sudah tahu manusia. Saksiah kepribadian manusia. Manusia itu punya kebutuhan fisik, manusia punya kebutuhan psikologis. Seolah-olah sudah tahu manusia. Enggak ngerti dia tentang anak. Enggak tahu dia bagaimana otaknya anak. Bagaimana perkembangan otak anak. Bagaimana perkembangan emosi anak. Dia enggak ngerti. Dia enggak tahu bagaimana mencuning anak. Dia hanya tahu, dia hanya menggunakan common sense. Common sense itu hanya pakai logika-logikaan. Nggak cukup. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, yang namanya profesi-profesi di dunia, itu selalu membutuhkan keterampilan, pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Itu semua profesi. Dokter misalkan. Dokter itu nggak bisa dia praktek sebelum dia punya keterampilan, pengetahuan dan keterampilan cukup. Dia harus ikut sekolah kedokteran 3,5 tahun paling tidak ya, atau 3,5 sampai 4 tahun agar dapat gelar sarjana kedokteran. Setelah itu dia nggak langsung bisa praktek. Dia harus 2 tahun koas menjadi koasisten. Ya, berapa tuh? Berarti sudah 5,5 tahun sampai 6 tahun. Apakah setelah itu boleh praktek? Belum boleh. Setelah itu dia harus magang setahun. Ya, 7 tahun berarti berapa? 5,5 ke 6 tahun berarti ini 6,5 sampai 7 tahun. Apakah bisa praktek? Nah, kalau dia lulus ujian ya, ada berapa ujian itu baru dia boleh praktek. Jadi untuk menjadi dokter itu butuh praktek, menjalankan profesi sebagai dokter. Begitu juga yang lain, menjadi insinyur itu sudah ada program-program profesinya. Kalau tidak melewati fase itu, ya, tidak dipastikan pengetahuan dan keterampilannya, maka orang tersebut akan melakukan yang namanya malpraktek. Ya enggak? Nah, coba kita, ya, orang tua pada hari ini, itu menjadi orang tua
apakah setelah dia itu punya ijazah yang menunjukkan bahwa dia punya pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan peran sebagai orang tua, sebagaimana profesi-profesi yang lain? Kan tidak. Kita ini menjadi orang tua itu hanya gara-gara punya anak. Jadi hanya gara-gara punya anak, lalu kemudian kita praktek. Maka tidak heran kalau kita lihat di rumah-rumah pada hari ini, itu tempat malpraktek profesi yang dilakukan oleh yang namanya orang tua. Jadi banyak orang tua yang tidak punya pengetahuan, tidak punya keterampilan yang cukup, tapi kemudian dia mendidik anaknya. Jadi maksa bahwa dia seolah-olah mampu. Banyak yang seperti itu. Bisa dibayangkan kalau begini, wajar akhirnya cerita-cerita tentang rusakan anak-anak pada hari ini. Wajar, normal. Ya. Kalau kondisi orang tua begini ternyata anak-anaknya hebat misalkan, nah itu malah nggak normal. Jadi saya maklum, oh ya memang begitulah gitu konsekuensinya. Sebagaimana kalau rumah sakit misalnya ya diisi oleh dokter-dokter yang nggak kuliah, nggak pernah koas, nggak pernah magang, yang hanya punya keinginan jadi dokter, lalu kemudian praktek di rumah sakit, apa yang terjadi kira-kira? Ya, orang yang bisulan dikasih obat mata, itu orang yang kasih mata dikasih obat apa namanya diare, ya. Anak yang sehat malah sakit, ya jelas karena nggak punya ilmu dan pengetahuan. Pakai common sense saja. Segitulah kita membayangkan. Ini hanya untuk membantu membayangkan. Di rumah sakit tadi kan kebayang nih, orang yang nggak punya kemampuan praktek, maka malah praktek. Kalau di rumah. Nah, kenapa seolah-olah normal pada hari ini? Karena ya, normal tidak normalnya itu, kalau kebanyakan seperti itu dianggap normal. Coba kalau kita berada di rumah sakit jiwa, kira-kira yang dianggap gila siapa? Kita yang normal. Ini orang gila nih tadi ya. Orang gila sih nggak merasa gila dia, ya. Ya, lihat kita malah aneh, orang normal gitu. Nah, jadi kalau pada hari ini banyak malpraktek dilakukan orang tua, itu normal. Maka produknya seperti tadi. Nah, seharusnya di sini sebagai orang tua kita harus aware dalam situasi ini. Ya, harus aware. Oke. Nah, kemudian semua tanggung jawab yang lain itu adalah tanggung jawab negara. Ya. Ini negara kita ini memang biarkan kita hidup dalam sebuah sistem yang sekuler. Sekuler itu adalah fasluddin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Jadi kehidupan ini tuh nggak ada agama-agamanya lah, kira-kira begitu. Dan itu perjuangannya. Nah, dengan sistem sekuler ini, saya pernah menulis ya, sistem sekuler ini akan memproduksi secara massal problem anak, remaja, dan orang tua. Dan ini menjadi, ya saya silakan, saya pernah nulis di salah satu media ya. Sistem sosial sekuler ini sistem yang seperti mesin raksasa perusak perilaku. Jadi kalau kita punya anak hari ini, punya anak itu kalau dibiarkan, bukan pasti, kemungkinan besar akan menjadi anak bermasalah. Itu normalnya. Jadi Anda bayangkan ya, ada mesin produksi, inputnya bagus, ya, karena prosesnya bermasalah, hasilnya itu jelek. Bayang ya, ini ada mesin, ya, mesin ini misalkan mesin perusak kertas, pernah lihat ya, mesin perusak kertas. Kertas kalau kita masukkan, itu kemudian kertasnya rusak, gitu. Nah, orang yang tidak tahu bahwa kehidupan sosial kita ini adalah sebuah mesin perusak, itu seperti tadi, dikira mesin itu adalah printer. Kita ingin masukkan kertas, keluarannya itu adalah gambar yang bagus, ngeprint kan. Tapi yang kita masukkan itu ke mesin pengrusak kertas. Set keluar, yang rusak adalah keluar. Gitulah kira-kira gambarannya. Kalau kita nggak ngerti nih, bahwa mesin kehidupan kita pada adalah sebuah mesin sekuler, itu adalah mesin perusak perilaku. Masukkan kertas yang bersih gitu ya,
pengennya ada cetakan gambarnya, tapi ternyata keluarnya malah kertasnya rusak. Nah, orang-orang tua yang malpraktek itu nggak bisa membedakan mana mesin fotokopi, mana mesin perusak kertas. Dia nggak bisa bedain, bentuknya kok mirip gitu. Ada tempat memasukkan kertasnya, ya kan? Harapannya itu nyetak, ya, hasil cetakan yang bagus, ternyata kok rusak. Yang rusak itu pun dianggap, ya iyalah, memang beginilah. Orang lain juga begitu, ya, mesinnya sama, hasilnya bermasalah. Dianggap normal, dianggap normal. Dan kita ada dalam situasi seperti itu dalam masalah mendidik anak. Ya. Jadi kalau kita itu hanya berdiam diri dalam masalah mendidik anak, waduh, anaknya bermasalah. Jadi setiap anak lahir pada hari ini ketika dibiarkan menjadi anak bermasalah, sehingga apa? Harus ada treatment khusus, ya, yang dilakukan oleh orang tua. Nah, bagaimana treatmentnya? Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, saya kira ini ya sebagai prolog, ya, pengantar diskusi pada pagi hari ini. Kita membahas problem, ya, pada hari ini. Demikian, Mas Dika Widayat. Masya Allah. Nah, ini jadi kita masih ngeri dulu nih, Ustaz, ya. Saya tuh kebetulan ini, Ustaz, guru saya di sini tuh beliau kerja di dinas sosial di Magelang, panti rehabilitasi, Ustaz. Jadi memang anak-anak bermasalah itu di sana banyak sekali, Ustaz. Bahkan kemarin ceritanya adalah ada anak SD itu justru rame-rame memperkosa kakak kelasnya, Ustaz, malah. Astagfirullah. Ini SD. SD, Ustaz. Iya. Nah, kelasnya kadang SMP katanya. Astagfirullahaladzim. Dan itu ini bahkan katanya kelitih di Jogja itu singkatannya adalah keliling golek getih, Ustaz. Jadi doktrinnya itu kata beliau memang kalau keluar itu ya memang harus bisa ada getih yang keluar gitu, darah yang keluar. Entah itu pakai pedang, kadang ada yang pakai samurai, Ustaz. Nah, ini juga bingung beliaunya dapat dari mana itu samurainya. Iya. Nah, ini ternyata banyak ya, Ustaz, ya. Seperti itu yang terjadi di negeri kita ini. Baik, enggak teman-teman semuanya. Nah, ini kita waktunya berdiskusi. Silakan teman-teman seperti biasa kalau ada yang ingin didiskusikan bisa dituliskan di kolom chat, atau kalau males, ya biasanya ada yang males untuk nulis di kolom chat, langsung saja open mic ini. Silakan kalau ada. Apa udah ngeri duluan ini ya? Ya, kita membahas masalah problem. Mungkin saya ini, Ustaz. Jadi kalau tadi kan salah satu mesin perusaknya itu adalah sekulerisme. Yang mana sekulerisme itu kan sekarang bukan hanya pada lingkungan RT, RW, atau kelurahan, atau kecamatan, Ustaz. Tapi kan sudah pada negara. Bahkan hampir semua negara di dunia, Ustaz, ya, yang menerapkan sekulerisme itu. Nah, kita ini sedikit mungkin, Ustaz, bagaimana kita memilihkan lingkungan di alam sekuler ini untuk anak kita nanti, Ustaz. Padahal kan nanti pastinya anak kita akan bersosialisasi, nggak mungkin terus kita tahan di rumah terus. Nah, ini tipsnya seperti apa, Ustaz, nanti ketika anak-anak kita semakin besar dan harus bersosialisasi kepada masyarakat? Ya. Jadi tadi seperti saya katakan bahwa sistem sekuler itu dia menjadi mesin perusak perilaku untuk anak-anak. Jadi kalau kita ibaratkan kehidupan kita ini penuh dengan virus sekulerisme, ya, yang merusak mental mereka. Setiap anak keluar akan ketemu memang lingkungan seperti itu. Kalau virusnya ini ada di sekitar kita, lalu bagaimana caranya? Mau nggak mau, kita harus mencetak anak yang punya kekebalan, ya, punya vaksin lah, ya. Nggak ada pilihan, vaksin. Vaksin ini harus kita pastikan memang bisa membuat mereka kebal
dari virus sekularisme yang merusak perilaku tadi. Ya, sejak kecil. Maka terutama ya, kalau kita menyekolahkan anak, itu carilah sekolah itu yang bisa dipastikan sekolah itu memang punya idealisme di dalam mendidik anak-anak. Jangan asal sembarang sekolah, terutama dalam pendidikan di awal-awal. TK misalkan, ya, SD, itu paling. Karena kita nanti dengan sekolah itu untuk memberikan vaksin yang cukup. Vaksinnya enggak seperti vaksin virus yang sekali suntik atau 2 kali, 3 kali. Ini harus divaksin setiap hari. Nah, bagaimana memaksinnya itu namanya bagaimana mencuningnya, bagaimana menyetelnya. Itu dibahas minggu pertemuan berikutnya. Tapi anak itu harus divaksin. Jadi kita tidak lagi memilih tempat yang aman. Enggak, semua tempat udah enggak aman. Maka untuk tahap awal ini, karena kekebalan tubuhnya, kekebalan mentalnya, kekebalan psikologinya, kekebalan spiritualnya itu masih lemah, yang namanya anak-anak itu, maka dipilihkanlah tempat yang aman dulu. Di mana kita itu punya kesempatan untuk mengebalkan mereka sampai satu saat di usia SMP atau SMA kita lebih bukan leluasa ya. Kita lebih mantap yakin bahwa anak kita itu sudah kebal. Nah, sehingga tapi tetap kita pilih kalau kita misalkan anak itu kita sekolahkan, nah sekolahnya seperti apa. Nah, termasuk juga bagaimana ketika anak itu sudah berada dalam lingkungan yang publik gitu. Bagaimana kita mengontrolnya. Nah, itu nanti ya pembahasan berikutnya. Tapi intinya memang nggak bisa lepas itu. Setiap anak kita pada hari ini ya memang lingkungannya bermasalah. Sehingga kita sebagai orang tua itu harus memastikan kita punya antivirus. Kalau tidak punya antivirus, ya seperti yang pada hari ini, banyak banget. Ya, banyak banget anak-anak yang bermasalah. Banyak sekali. Dan itu jadi kalau saya menatap anak-anak itu, ya anak-anak ya secara umum, itu saya selalu menatap, ini Pak, memang pasti banyak masalah nih di anak ini. Atau di anak ini akan mendapatkan banyak masalah. Ini hampir semua kalau kita lihat itu. Karena tidak ada perlindungan. Perlindungan dari keluarga udah sangat lemah, jangan-jangan orang tuanya yang mempunyai virus. Virus kekerasan misalnya, virus mesum tadi, virus mentalnya rapuh, atau virus akademik yang rendah tidak peduli dengan pendidikan, virus yang secara kemaksiatan, orang tuanya mungkin maksiat. Itu keluarga, belum lagi masyarakatnya mungkin, ya masyarakat yang memang bentuknya nggak jelas, bukan masyarakat yang amar ma'ruf mungkar. Nah, belum lagi negaranya udah lihat aja itu banyak pejabat-pejabat yang bervirus, ya kan? Ya, sekarang kan ada fenomena 350 triliun ya. Oh, itu kan dilakukan oleh para pejabat yang bervirus itu. Orang-orang dewasa yang bervirus. Rusak itu. Kata Pak Menko Polhukam, lihat kiri kanan atas bawah aja itu kelihatan orang korupsi. Ini kan? Aja Pak, di negara yang seperti ini gimana tidak akan bermasalah? Anak-anak bermasalah gini saja menterinya nggak menganggap masalah besar. Nggak pernah dengar itu. Ini menjadi isu nasional. Padahal sudah berapa jiwa yang dikelitih tadi. Nggak dianggap gitu. Malah yang di mana itu di Padang. Ada guru yang meminta anaknya pakai pakaian muslimah. Itu malah dipersoalkan. Itu kan logikanya udah kebalik gitu. Itu udah nggak bisa dinalar lah gitu. Mungkin nggak perlu antivirus itu. Ya. Jadi para penyelenggara negeri ini memang perlu ya yang mestinya mereka lah yang berada di garda terdepan untuk menjaga anak-anak negeri ini. Karena persoalannya nanti ada persoalan Indonesia juga. Gitu. Nah, jadi bagaimananya ya nanti secara lebih detail insya Allah pertemuan berikutnya ya. Gitu.
Baik Ustaz, jazakallah khair. Jadi kalau Oh, kemarin banyak saya juga banget. diminta untuk ngisi kajian Ramadan di Mm-mm. anti rehabilitasinya itu. Kalau dilihat sih Mm. anak-anak biasa saja, Ustaz. Kalem Iya, gitu ya. iya, Anak-anak iya, yang kalem, tapi ternyata kasusnya juga luar biasa. iya. Nah, ini menarik nih, Ustaz. Jadi Mbak Najwa ini. Kalau Mm-mm. sekarang kalau sekarang karena jadi orang tua itu ngeri banget, nah takut anaknya nggak baik-baik saja, jadi memilih udahlah child free saja. Nah ini bagaimana, Iya. Ustaz? Ada pandangan yang Ya. rame kemarin itu. Child free ini pun kalau kita lihat asalnya kan bukan karena kasus punya anak-anak yang bermasalah kan. Jadi child free itu lebih disendikan oleh pemahaman yang sifatnya sekularistik ya, liberalistik. Jadi aku pingin hidup ini senang-senang gitu. Jadi dia tidak mau repot ya, dengan adanya anak kan repot. Jadi nggak sempat happy-happy. Kan aku punya hak untuk happy. Nah, jadi itu sebenarnya kan muasalnya. Jadi orang yang tidak ingin punya anak tidak mau direpotkan. Nah, bukan karena ketakutan apa namanya anak-anak sekarang bermasalah, bukan karena itu, tapi lebih karena pemahaman yang tadi itu. Nah, kalau orang itu punya iman yang baik, ya, ini kalau punya iman yang baik, hidupnya itu sesuai dengan petunjuk dari Allah tadi, ketika lihat problem anak-anak seperti ini, maka dia berpikir bagaimana menjaga kalau punya anak nanti, kemudian bagaimana caranya dia menjaga anak itu, bagaimana dia amanah dalam mendidik anak itu. Ini malah yang mendorong dia itu, karena ketika dia mendidik anak itu bagian dari amal soleh yang tak berhingga yang ada di rumah kita, ibadah yang bisa kita lakukan setiap saat melalui menunaikan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Itu ibadah. Jadi pikirannya itu adalah bagaimana agar dia bisa beribadah. Hidup dia penuh dengan ibadah dengan memastikan anak-anaknya hidup dengan baik di tengah lingkungan yang rusak tadi. Maka dia akhirnya belajar. Belajar saja itu bagian dari ibadah. Ya enggak? Dia menyiapkan diri bagian dari ibadah. Dia praktek mendidik anaknya, ya. Mempraktekkan di anak dia bagian dari ibadah. Dia mengontrol anaknya, mengontrol yang baik itu bagian dari ibadah. Nah, dia mengarahkan anaknya itu juga bagian dari ibadah, itu dakwah kan. Jadi memang semua akan beribadah di anak. Jadi bagi kita yang beriman, maka bukan child free. Karena child free ini orang yang ingin senang-senang hidupnya. Ya mungkin bisa jadi ini bervirus juga gitu ya. Nah, tapi dia milih bagaimana menyiapkan. Karena semua itu dilakukan dalam rangka ibadah. Jadi hidup dia normal dari katakanlah apa namanya jomblo, kemudian menikah, punya anak, kan normal. Normalnya kan begitu. Nah, tapi menjalani kejombloannya pun, ya kalau dipikir-pikir nanti, kok ngeri banget ya jadi jomblo misal gitu ya. Kalau dibahas, ngeri-ngeri semua nih gitu. Tapi di sisi lain kan ada keindahan-keindahan yang tidak kita ceritakan ya. Keindahan-keindahan ketika kita itu menjaga anak kita, bagaimana kita membentengi mereka. Ini kan cerita-cerita keindahan di rumah. Ada seninya yang kita dapatkan. Boleh kita khawatir di luar sana, tapi Allah kasih anak privilege bagi orang tua untuk mewarnai anaknya yang pertama kali. Kan orang tua tuh yang mewarnai jadi seperti apa. Ya kan? Nah, itu ada cerita indahnya di sana. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjawab ya untuk Mbak siapa? Nazwai ya. Jadi memang ini Jafri itu tadi udah pilihan bagi kita sebagai muslim, muslimah ya. Itu pilihannya apa namanya bukan pilihan kita. Tapi pilihan kita adalah bagaimana kita menyiapkan diri, ya, bagaimana kita berproses, bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita sebagai orang tua, lalu kemudian bersama-sama keluarga kita, anak kita menuju jannahnya, ya, menuju surga di dunia maupun di akhirat. Masya Allah ya. Jadi bukan masalah karena itu ya ternyata ya child free itu ya. Emang Hmm. nggak mau susah aja mungkin Ustaz ya. Hmm. Ya. Ini lanjut Ustaz dari Mbak Via nih. Ustadz, memang kan gambaran problem-problem anak yang seperti tadi Ustadz jelaskan itu mungkin adalah cerminan atau kurangnya ketegasan didikan peran seorang orang tua. Mungkin nggak seorang ya, dua orang tua ya, Kak, Ibu dan Bapak ya. Yang saya ingin tanyakan,
apakah benar Ustadz kalau untuk pembiasaan mendidik anak supaya terkontrol itu dasarnya dari lingkungan keluarga sendiri dulu, misalnya mendidik seorang anak mulai dari melatih ketauhidan, kemudian akhlaknya atau adabnya, karena banyak orang tua sekarang itu didikannya ya gimana berjalannya saja. Mungkin seperti itu Ustadz, terima kasih. Iya. Ya, jadi mendidik anak itu memang benar ya, orang itu seadanya mendidik anak, jalannya, ya kan? Karena mungkin tidak menganggap bahwa mendidik anak itu bagian dari kemewahan yang diberikan Allah kepada kita, ya kan? Kesenangan yang tak berbatas. Jadi kalau kita itu lihat anak, kalau kalian bertanya punya anak ya, anak yang masih kecil misalnya, kalau lihat anak itu ada rasa happy, ada rasa gembira. Kalau dibayangkan itu ada berarti hormon-hormon yang terpompa dalam darah kita. Kalau kita merasakan cinta itu pada anak kita, kan bisa terasa itu, ya, melihat dia lucu itu berarti ada hormon oksitosin yang memenuhi tubuh kita, ya. Atau kita merasa gembira dengan kehadirannya, itu berarti ada hormon dopamin yang terpompa dalam darah kita, kan? Dari menyaksikan anak saja, belum lagi ketika kita berusaha untuk mendidiknya. Jadi merancang pendidikannya bersama dengan mereka gitu. Itu bagian dari keindahan yang miliki. Jadi saya katakan itu bagian dari kemewahan yang diberikan Allah kepada kita. Karena di balik itu memang ada tanggung jawab. Nah, nanti akan dilihat ya di pertemuan berikutnya. Ini sekali lagi pertemuan berikutnya nih ya. Bahwa mendidik anak itu memang sejak anak dari kandungan malah. Jadi ketauhidan, akhlak dan yang lainnya itu diajarkan sekaligus. Ya, melalui apa? Melalui praktek. Yang namanya mendidik anak itu bukan sekedar kita duduk, kita ceramahi anaknya, dikasih materi tentang tauhid, dikasih materi tentang akhlak. Enggak. Ya. Ketika anak itu masih kecil, dia lihat orang tuanya. Dia akan lihat bagaimana ekspresi tauhid pada orang tuanya. Dia lihat bagaimana akhlak orang tuanya. Itu anak lihat. Itu terekam dalam benak anak. Sehingga sebelum dikasihkan materi tentang tauhid, materi tentang akhlak, materi tentang ibadah, dia udah belajar semuanya itu dari praktek orang tuanya. Jadi kalau ketauhidan itu tidak tercermin dalam kehidupan orang tuanya, dia nggak belajar berarti. Orang tuanya tidak ngajarin. Akhlak tidak tercermin dari orang tuanya, maka dia tidak belajar akhlak. Berarti itu sebaliknya. Ya, orang tuanya tidak punya tauhid, orang tuanya tidak punya akhlak. Ya cukup ketika orang tuanya itu sering mengeluh, ketika hujan dia mengeluh, hujan sih sakit dia mengeluh, ya tentang rezeki yang dikasih Allah dia mengeluh, berarti ada masalah dengan akidah dia. Itu yang diajarkan yang salah kepada anaknya. Sejak kecil si anak malah diajarkan tentang tauhid yang buruk, tentang akidah yang bermasalah. Nah jadi secara Islam ya sebagai way of life, Islam sebagai cara hidup itu sudah diajarkan kepada anak sejak mereka kecil. Ya, baru kemudian setelah mulai anak bisa berpikir, gitu ya, menjelang bisa berpikir, nah itu memang ada yang mungkin sengaja kita berikan kepada anak tentang ketauhidan. Ya, kita mengenalkan Allah misalkan, ya kan? Maka sejak bayi kan, ya sudah mulai dialog, dilihat ada apa namanya daun disebut, oh ini daun ini ciptaan Allah. Lihat bulan tuh bulan ciptaan Allah. Ya, lihat kambing, itu kambing ciptaan Allah. Itu udah tauhid kan, mengenalkan Allah di sana. Mengenal keberadaan Allah sebagai pencipta. Ya, lama-kelamaan anak diajarkan lagi. Mungkin nanya, Umi kenapa sih Umi kok pakai kerudung? Ya, kenapa pakai kerudung? Orang lain kok enggak? Kenapa pakai jilbab? Orang lain kok enggak? Kan akhirnya Umi yang jawab. Ini karena perintah dari Allah. Mengenalkan tauhid, ya Allah itu sebagai Maha Pengatur. Tidak hanya Allah itu sebagai pencipta, tapi Allah sebagai pengatur. Kembalinya kepada Allah. Jadi anak dari kecil itu senternya adalah Allah. Gitu. Nah, jadi ini nanti kita akan lihat gambarannya lebih jauh di pertemuan yang akan datang. Ya. Supaya langsung klub gitu.
konsepnya nanti dengan prakteknya. Jadi lebih kebayang. Oke. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya Ustaz. Nah ini yang kadang kita sering lupa tadi Ustaz ya, bahwa Hmm. keteladanan dalam pengasuhan itu yang kadang-kadang kita lupa. Kita sering senang ceramah sama anak kita. Ini Ustaz dari Mbak Rita. Kerusakan-kerusakan yang tadi disebutkan akibat dari adanya sistem sekulerisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Namun ada juga beberapa remaja yang dia tetap bisa memiliki masa depan yang terlihat cerah. Namun di sisi lain dia juga jauh dari agama. Nah, bagaimana pandangan Ustadz terhadap hal tersebut? Jazakumullah khair jazak. Ya, kan memang kebanggaan ya kalau ada anak berprestasi, ya kan? Juara ini, beasiswa ini kan kebanggaan. Oke, itu dianggap sebagai kesuksesan. Sebenarnya nggak beda ya kalau kita lihat pejabat yang berhasil jadi menteri, berhasil jadi duta besar, berhasil menjadi dirjen, kan nggak beda sebenarnya. Ya. Apakah itu inti dari pendidikan anak? Apakah itu yang namanya kesuksesan tentang anak? Ya kan? Nah, jadi kalau anak itu dia berprestasi, masa depannya cerah, tapi jauh dari agama, itu sebagaimana kita lihat para pejabat yang dia berhasil menduduki jabatan itu. Ya, berhasil menduduki jabatan itu. Dan itu kan masalah sebenarnya. Itu masalah. Ya, kalau dia tidak memiliki agama, ya itu akan bermasalah. Walaupun itu kebanggaan, walaupun dia agak prestasi sebagai orang, sebagaimana orang yang berhasil jadi menteri, jadi dirjen, gitu, jadi pejabat, jadi ya nggak ada bedanya gitu. Kalau memang kita mengukur kesuksesan dari ukuran itu, maka memang akan dianggap itu sebagai keberhasilan, keberhasilan dalam karir, keberhasilan dalam didik anak. Kalau itu ukurannya. Nah, satu saat ya, ini coba saya kasihkan slide-nya ya, mudah-mudahan ada ini. Jadi satu saat nah, ini saya tunjukkan ya. Ini di buku di Smart Parent ya, yang saya tuliskan. Satu saat saya mengumpulkan anak-anak. Nah, cerita di sini. Saya kumpulkan anak di siang itu ya. Biasa saya kumpulkan habis sholat zuhur, waktu itu saya masih ingat ya. Nah, kemudian saya buat halaqah kecil. Kemudian biasa saya buka dengan salam, alhamdulillah, sholawat gitu. Lalu kemudian tiba-tiba ini anak saya yang menjelang balik dan sudah balik ya. Awal-awal saya tanya, "Nak," saya bilang, "prestasi apa yang pertama dan utama bagi seorang muslim itu?" Ini saya tanya kepada anak dan saya juga agak khawatir juga dengan jawabannya. Apa prestasi pertama dan utama bagi seorang muslim? Saya tunggu jawabannya kan, sambil ini cara saya mengontrol sudah sejauh mana. Karena pertanyaan tidak pernah saya ajarkan. Prestasi itu pasti bayangnya apa? Tadi kan mungkin juara ini, ya, beasiswa ini, sekolahnya ini, segala macam. Itu kan bayangan prestasi. Apalagi dia prestasi pertama dan utama. Tapi alhamdulillah anak saya tidak menjawab itu. Tidak menjawab itu. Jawabannya macam-macam. Ya. Tapi seputar seperti yang saya harapkan. Ada jawaban tentang, oh, prestasi pertama itu adalah memiliki saksiyah Islamiyah, memiliki kepribadian Islam. Dan memang saya tidak ingin anak saya menjadikan misalnya juara A, juara B, juara C, segala macam itu sebagai prestasi. Ya. Tapi setelah itu saya kasih tahu, prestasi pertama yang utama bagi seorang muslim adalah ketika dia akil balik, dia sudah terikat dengan aturan Allah. Itu saya ajarkan kepada anak. Lalu apakah anak itu
tidak boleh punya prestasi dunia tadi ya. Oh boleh saja, itu nggak masalah. Mubah-mubah saja. Bahkan anak kita dorong punya prestasi itu. Ya, tapi itu bukan ukuran yang utama. Ya alhamdulillah anak saya apa namanya tanpa harus bukan memukuskan ya, tidak menjadikan hal seperti nomor satu, ya bisa juga ya anak-anak yang apa mereka eh, secara dunia lah ya itu berprestasi. Ya. Anak saya homeschooling bisa masuk apa namanya UGM ya homeschooling itu dari SMP SMA homeschooling di rumah ya bisa masuk UGM dan sekarang udah mau lulus. Jadi kalau ini berarti nggak sampai 4 tahun ya berarti setelah 4 tahun ya. Lalu kemudian yang kedua karena sekarang ke Jepang ke beasiswa ya di Jepang. Dan mereka waktu kecil juga ikut lomba ya tahfiz Quran di Tokyo itu nomor satu itu dua anak saya nomor satu. Tapi bukan itu ukuran kesuksesan. Itu nggak apa-apa, itu memang kita dorong anak kita agar dia punya bekal dalam hidup. Tanggung jawab kita. Tapi yang pertama dan utama adalah yang kita fokuskan adalah terikatnya mereka dengan syariat Allah ketika mereka balik. Itu. Jadi kita tidak silaulah dengan yang namanya prestasi-prestasi dunia. Sebagaimana tidak silau dengan orang-orang yang punya jabatan tinggi, tadi harta, punya tahta, punya cinta, punya kasta yang hebat. Enggak, itu bukan ukuran. Jadi kalau ada orang terkenal, enggak, itu bukan ukuran. Kalau ada orang kaya, enggak bukan ukuran. Gitu. Kalau dia punya, oh itu bukan ukuran yang namanya dunia. Ya, bisa jadi enggak terkenal, bisa jadi enggak kaya, bisa jadi nggak punya pasangan yang kayak artis gitu ya. Bisa jadi nggak punya gelar, bisa jadi itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti fatalistik. Tadi saya katakan kan bahwa yang namanya dunia tetap saja itu yang normal lah kita berikan kepada anak kita. Tapi yang pertama dan utama tadi adalah agamanya. Nah, kita apresiasi orang tua yang bisa menghantarkan mereka punya prestasi. Tapi kita juga prihatin kalau itu tidak dimulai dari agamanya yang baik gitu. Begitu, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, Masya Allah ya. Silau ya dengan kehidupan karirnya yang karena kadang-kadang kita juga iri Ustaz, kan orang kok kayaknya maksiatnya kelihatan kok sering Hmm. sholat tapi kok duitnya banyak gitu ya kok karirnya moncer sekali gitu. Nah ini perlu kita Oh, perbaiki lagi mungkin ya Ustaz ya mindset kita Ustaz ya tentang prestasi itu. ya, Baik teman-teman masih ada atau tidak? Nah ini sudah hampir jam 6:30. ya, Insya Allah kalau tidak ada, kita akan ketemu lagi dengan Ustadz Nofri insya Allah minggu depan. Nah ini materi yang berseri yang insya Allah sangat luar biasa ya. Ini baru bahas masalah saja sudah sangat luar biasa kita dapat insight yang sangat menarik. Mungkin Ustadz ada penutup dari Ustadz untuk pertemuan kita kali ini Ustadz. Tafadhal. ya. Penutupnya adalah mengingatkan saja ya bahwa mendidik anak itu bagian dari kewajiban kita sebagai seorang Muslim yang memiliki anak. Ya Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran. Rajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi ini adalah kewajiban dari Allah ya untuk mendidik anak-anak kita, maka mari kita sempurnakan kewajiban itu dengan ilmu yang cukup. Salah satunya adalah dengan cara mengikuti kajian-kajian tentang parenting, baca-baca buku tentang parenting Islami, lalu kemudian mempraktekannya dalam kehidupan apa namanya anak-anak kita. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, jazakallah khair Ustadz Nofri setelah Wabillahi sharing khair. untuk kita pada pagi hari ini dan jazakumullah juga untuk teman-teman yang sudah hadir dan berdiskusi bersama kita sehingga bisa memperdalam lagi pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah dengan Ustadz Nofri minggu depan. Nah, jangan lupa ini yang jomblo sudah harus mulai mengilmuinya sampai hari ini gitu ya. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk berikutnya. Jazakallah Ustadz.
Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada yang kurang berkenan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.